Oke, berjumpa lagi dengan kita di sini. Nah, untuk video yang akan saya share berikutnya, di sini kita akan coba membuat sebuah animasi, salah satu animasi, di mana nanti temanya adalah animasi untuk bunga yang sedang tumbuh dan membesar ya, bertumbuh, lalu dia nanti akan berbunga. Nah, bagaimana untuk konsep pembuatan dan lain sebagainya? Sebenarnya ada banyak cara untuk membuatnya. Di sini kita masih menggunakan salah satu teknik yang klasik, yaitu frame by frame. Nah, bagaimana? Silakan ikuti terus video ini. Nah, yang pertama ini kita pilih dulu Action Script 2.0 seperti biasa karena pembelajarannya sudah kita sepakati, kita masih menggunakan yang Action Script 2.0. Nah, yang berikutnya setelah kita pilih di sini untuk pengaturan width dan height-nya dari stage kita, ini bisa diperhatikan di properties. Nah, ini kita ganti aja sedikit, kita lebih kecilkan lagi. Kita buat aja deh, ini 300 dikali 400. Jadi itu cukup kecil seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita akan mulai. Untuk bagian yang pertama, kita akan buat untuk backgroundnya dulu ya. Di sini kita ganti namanya jadi background. Untuk backgroundnya kita buat aja dari objek kotak atau rectangle ya, objek kotak atau rectangle tool. Kita pilih jenis gradient seperti biasa. Untuk merubah warnanya bagaimana? Ini bisa kita pilih di bagian color, kita ganti warna jadi biru putih. Setelah itu, untuk melakukan pengaturan posisi gradient, kita pilih gradient transform. Lalu perhatikan aja ya, untuk gradient transform ini kan ada 3 tombol. Untuk yang linear ya, yang radial dia ini ada 4. Nah, di sini salah satu tombol untuk memutar atau rotate gradientnya, memutar arah gradient, bisa dipilih namanya rotate gradientnya ini dia. Nah, kita akan buat seperti ini. Kalau misalkan teman-teman semua merasa bahwa efek dari langitnya cukup tinggi, ini bisa diatur ya, center gradientnya bisa dinaikin. Kira seperti ini. Nah, ini dia. Bagian pertama selesai, kita lanjut ke bagian yang kedua. Layer background ini boleh kita lock. Nah, setelah kita lock, kita tambahkan dulu untuk gambar gunungnya. Dalam hal ini, kita tambahkan dari layer baru, biar jangan menyatu terus. Kita buat aja namanya jadi gunung ya. Nah, untuk gunung kita buat cukup sederhana, seperti ini aja. Klik di titik awalnya tadi di sini, diklik. Lalu di sini titik berikutnya, klik tahan tarik. Nah, setelah itu kita akan sambung semua titiknya. Lalu kita masukkanlah warna menggunakan pen bucket tool untuk mengganti warnanya. Kita pilih. Nah, setelah itu ini kan ada stroke. Di bagian gunungnya ada stroke ya. Nah, kita bisa buang stroke-nya, caranya bagaimana? Ini boleh di double klik tepat di stroke ya. Ingat, di double klik, jangan diklik sekali. Kenapa? Kalau kita melakukan klik sekali di lines atau di bordernya, maka dia hanya menyeleksi satu garis saja. Bagaimana kalau kita menyeleksi semua bagian garis? Maka dilakukan yang namanya double klik. Setelah itu tekan delete. Maka garisnya dia sudah terbuang. Sekarang kita akan ganti warnanya. Oke, nah kalau sudah kita ganti, kita akan mulai untuk pembuatan animasinya ya. Kita akan mulai. Nah, bagian yang pertama, layer gunung boleh kita lock. Kita buat nanti layer baru untuk bunganya ya. Oke, nah kalau sudah, maka
kita akan lakukan beberapa bagian-bagian. Yang pertama kita rancang dulu ya untuk gambar bunganya atau pohon bunganya, bunganya kita akan rancang dulu. Jadi di sini kita boleh manfaatkan sebenarnya ada cukup banyak yang bisa atau beberapa yang bisa kita lakukan untuk trik pembuatannya di sini. Tapi saya cukup suka menggunakan pen tool. Nah, setelah saya pilih pen tool, apa yang harus dilakukan? Yang harus Bapak lakukan, saya lakukan pertama di sini. Saya buat nih dari sini. Klik di awal, klik titik berikutnya, geser, klik titik berikutnya di sini, klik. Nah, setelah itu kita buat dia sedikit melengkung ya. Buat dia sedikit melengkung, kira-kira di sini. Klik tahan tarik. Oke. Jadi tadi di sini kan ada ankornya, ada garis bantunya, cara membuangnya. Tadi kan sini kita sudah pilih di sini ya. Sudah pilih di sini, klik tahan tarik. Nah, waktu kita lakukan klik tahan tarik, di sini kalau kamu boleh perhatikan, oke. Nah, di sini kan ada garis bantu. Garis bantu nanti cukup bermasalah pada saat kita membuat titik garis lengkung di berikutnya. Karena pada saat kita pilih, maka garis yang berikutnya itu akan mengikuti anchor. Maka ini boleh kita potong, caranya bagaimana? Klik di titiknya itu. Tepat ya, di node-nya itu, di poinnya itu. Klik, maka garis dibantunya sudah putus, maka kita lanjutkan ke bawah. Kita klik di bawah, klik, tahan, tarik. Nah, kalau sudah, baru seperti biasa kita buang kembali garis bantunya, dan kita kembali ke titik awal. Kenapa harus kembali ke titik awal? Ingat, kalau kita ingin memasukkan warna, memang kita harus membuat garisnya itu menutup. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tidak menutup? Kita sebenarnya bisa menggunakan beberapa cara lagi. Ada beberapa cara untuk memasukkannya walaupun dia tidak menutup. Tapi buat sementara biar lebih aman, kita tutup semua garisnya. Nah, setelah itu, apa yang mau kita lakukan? Kita akan memasukkan warnanya kembali. Sambil, misalkan saya lebih suka warna ini. Jadi buat teman-teman semua boleh pilih warna yang memang cukup kamu suka atau pilih warna yang mendekati dengan warna bunga, kira-kira seperti itu ya. Oke, yang berikutnya kembali kalau sudah di sini kita tambahkan untuk bagian tangkainya, misalkan kita buatnya seperti ini. Saya buat seperti ini, lalu kita lengkungkan. Bagaimana cara melengkungkannya? Ya kan tadi kita pilih line tool, saya pilih line tool. Untuk melengkungkannya, saya gunakan selection tool, lalu saya arahkan ke garisnya. Ingat, bukan diklik, tapi diarahkan. Diarahkan ke garis, baru diklik, tahan, tarik. Arahkan ke garis, klik tahan, tarik. Kira-kira seperti itu untuk membuatnya. Nah, setelah itu, ini bisa disisipkan ke sini misalkan. Nah, kalau seandainya sudah dilakukan, memang ini kan sebenarnya kan waktu kita kasih warna, jadi dia bisa, tuh dia. Saya. Nah, yang berikutnya kembali, kalau sudah, kita akan tambah satu lagi di sini, mari kita pakai kembali dia. Oke, di sini udah cocok deh. Nah, setelah itu, tetap kita masukkan warnanya. Oke, nah bagian pertama kita udah selesai buat. Untuk bagian yang berikutnya bagaimana? Bagian berikutnya kita butuh beberapa objek-objek pendukung lagi, yaitu yang pertama diantaranya bunga, lalu kita butuh juga daun dan bunganya ya. Kita akan buat pertama daun. Nah, untuk daun, di sini saya tetap menggunakan pen tool. Nah, setelah saya pilih pen tool, lalu di sini saya kasih objek. Untuk warna nanti bisa kita atur ya. Saya klik.
klik tahan tarik, klik, di sini klik tahan tarik. Oke, saya ulangi di situ nanti untuk membuatnya jadi seperti ini. Kita ulang dari awal ya. Titik awal di sini. Setelah itu saya arahkan diagonal ke atas, ke kiri sedikit, klik tahan, tarik ke atas. Lalu titik yang ketiga tepat di ujung garis bantunya. Klik. Lalu saya kembali ke titik awal. Atau kalau mau buat celah juga boleh ya, nggak masalah. Sini saya buat celah aja deh, misalkan. Ya nggak masalah. Atau kalau kembali ke titik awal juga boleh. Kembali ke titik awal, klik tahan tarik. Ini untuk calon bunganya. Nah, daunnya maaf ya. Kalau sudah, sini saya manfaatkan kembali garis. Nah, setelah itu, setelah saya pilih garis, saya bisa lengkungkan kembali pakai selection tool. Nah, ini nanti untuk tulang daunnya. Setelah itu, saya masukkan warna. Nah, kalau misalkan teman-teman semua mau masukkan warna di bagian luarnya, ini boleh ditutup ya garisnya. Jadi untuk memasukkan warna ini harus tertutup. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang untuk warna dari daun itu sendiri ya. Nah, untuk warna daunnya akan saya pilih aja warna dari hijau deh misalkan. Atau kalau mau yang cukup cukup menarik boleh aja nanti teman-teman semua boleh pilih warna ya yang sesuai dengan warna-warna daun. Di sini saya pilih. Nah, kalau sudah, yang berikutnya saya atur sedikit nih pakai gradient tools. Misalkan di sini masih kurang pas menurut teman-teman semua boleh diatur ya untuk bagian posisi dan lain sebagainya ya. Oke, nah kalau memang merasa sudah pas, maka ini boleh disusun seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi untuk bagian yang berikutnya. Untuk yang berikutnya, untuk daun, ini boleh kita blok seperti ini. Lalu kita mau simpan supaya nanti dia bisa kita panggil kembali ya di library-nya, kita bisa panggil kembali. Bagaimana cara menyimpannya? Nah, untuk menyimpannya kita boleh blok objek bunganya. Setelah itu kita boleh tekan F8 pada keyboard. Nah, F8 nanti fungsinya adalah merubah objek menjadi simbol. Simbol apa saja yang ada, itu nanti akan kita bahas secara mendetail di video-video berikutnya. Tapi yang perlu diingat di sini nanti secara umum bahwa objek itu nanti ada 3, ada movie clip, button, dan grafik. Nah, di sini karena ketepatan kita tidak mau menganimasikan, boleh saja kita pilih grafik. Atau kalau tidak, boleh aja dipilih movie clip. Button jangan ya, karena itu adalah tombol aksi atau action button. Nah, sini saya ganti namanya daun. Lalu dia saya pilih dari movie clip, lalu saya oke kan. Nah, setelah saya pilih movie clip, saya oke kan. Ini boleh di-delete. Kenapa boleh di-delete? Nanti dia akan bisa kita panggil lagi kok. Oke, sekarang daun sudah selesai, kita lanjut ke bunga. Tetap sama konsepnya seperti yang tadi. Klik, klik tahan tarik, klik, kembali ke titik awal, klik tahan tarik. Nah, setelah itu saya masukkan warnanya. Misalkan saya pilih aja deh warna ini dulu. Saya akan ganti misalkan.
Nah, saya pilih ini misalkan untuk warna daunnya ini aja deh. Nah, setelah itu, lalu bagaimana untuk tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan duplikat di dalam objek bunga kita ini ya. Jadi bagaimana caranya untuk menduplikatnya? Nah, di sini kita bisa lakukan Ctrl D, lalu diputar. Tapi hati-hati ya, kalau kamu perhatikan di sini, ini kan adalah objek yang tidak tergrup. Maka kalau dia objek yang tidak tergrup, pada saat menyatu, dianya beda warna, dia akan saling memotong. Kalau dianya sama warna, dia akan saling menggabung. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati untuk kedepannya membuat bagiannya. Nah, setelah itu kita lanjutkan kembali. Apa yang mau kita lakukan setelah ini? Yang berikutnya kita akan lakukan yang namanya duplikat objek. Bagaimana caranya? Kita bisa pilih dari window, maka di situ ada yang namanya transform. Oke. Nah, setelah dipilih transform, maka di sini ada yang namanya rotate. Jangan lupa objeknya diblok dulu semua. Di sini ada yang namanya rotate. Nah, di bawah itu ada berapa kali kira-kira mau kita lakukan pemutaran. Nah, di sini rencananya saya akan membuat pemutarannya ada 10, maka di sini saya buat 36 karena secara logika kan satu putaran 360 derajat. Nah, setelah itu selesai, maka boleh dipilih duplicate selection and transform. Klik. Nah, jadi hati-hati bagi teman-teman semua kalau hasilnya dia bermasalah seperti punya saya di depan, berarti bisa dipastikan memang objeknya itu ukurannya tidak tepat. Oke. Jadi ukuran juga akan mempengaruhi hasilnya. Jadi harus cukup hati-hati. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut bagian yang berikutnya. Window, transform, oke, selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka sini saya mau tambahkan sedikit pernak-perniknya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, ini boleh diblok sama seperti tadi, tekan F8. Setelah ditekan F8, maka kita buat di sini namanya bunga. Oke. Kalau sudah diganti kata bunga, F8. Lalu kasihkan nama-nama tadi namanya bunga. Oke kan ya. Maaf, sudah ada katanya, ya udah nggak masalah, kita buat bunga 1, siapa tahu nanti hilang ya. Nah, kalau sudah selesai, maka kita delete lagi. Dia sudah tersimpan di mana nanti kita bisa cari nanti di bagian window ada yang namanya library. Nah, di sini sudah ada daftar yang sudah kita buat tadi. Oke. Sekarang kita akan mulai animasinya. Bagaimana sih konsep animasi yang kita inginkan? Konsep animasi yang kita inginkan nanti bunganya nampak nanti dari kecil-kecil pendek-pendek mulai panjang-panjang-panjang. Nah, trik untuk pembuatannya memang sebenarnya kan ada beberapa cara. Dalam hal ini kita menggunakan teknik dari yang namanya adalah frame by frame. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mulai perhatikan untuk konsepnya. Ingat bahwa teknik frame by frame dia nanti akan meletakkan objek di sejumlah frame. Maka di sini akan berlaku namanya konsepnya adalah mengunci frame. Nah, bagaimana? Kita akan mulai. Misalkan saya akan buat dia di frame ke 4. Saya kunci. Ingat, di sini saya klik kanan frame 4-nya, di sini ada insert frame, insert keyframe, dan insert blank keyframe. Oh ya, ingat ya bahwa shortcut untuk mengaktifkan ketiga frame ini, shortcutnya berdekatan. Jadi insert frame itu bisa diaktifkan dengan cara menekan F5. Kalau insert keyframe F6, kalau insert blank keyframe itu F7. Nah, saya pilih nih insert keyframe, tapi sebelum itu kita akan mulai perhatikan. Di bagian pertama, ini objeknya saya akan blok. Oke, jadi objeknya nanti saya akan blok seperti ini. Saya sisakan sedikit. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan?
Maka di sini saya pilih edit cut. Jadi kan dia di seperti ini. Nah, yang berikutnya bagaimana? Yang berikutnya saya tambahkan di frame 4 tadi ya, saya klik kanan, insert keyframe. Abaikan aja untuk background dan juga gambar yang hilang. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Nah, kalau sudah saya cut, maka saya pilih edit. Nah, khusus untuk place, kemarin kita sudah bahas sedikit, singgung sedikit, walaupun sebenarnya belum di materi ini yang lengkapnya. Jadi, salah satu perintah paste ada yang namanya paste in place. Jadi, fungsinya itu adalah dia akan menduplikat dan menempelkan hasil dari duplikat di mana sumber tersebut berada pas sama persis. Jadi, dia nggak akan melenceng. Jadi, pada saat kita pilih place in place, maka langsung dia berada tepat di sini ya. Nah, setelah itu ingat ini tadi dia posisi awalnya yang sedikit ini ya. Maka posisi yang kedua kita bisa blok, lalu kita ambil seperti ini. Jadi frame pertama dia sedikit, frame kedua dia sudah mulai panjang. Maka kita pilih edit cut. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Dia kayak sudah mulai panjang satu persatu. Kita akan lanjutkan di bagian yang berikutnya. Di frame ke-10, sorry, bukan frame ke-10, maaf, di frame ke-8 kita kunci kembali. Nah, kalau sudah kita kunci, sama seperti tadi, dipilih edit, paste in place, block, sisakan sedikit, cut, lalu begitu seterusnya, kita tambahkan ini di frame 8, di frame ke-12, kunci kembali, klik kanan insert keyframe, lalu pilih edit, paste in place. Nah, kan kenapa itu posisinya ya? Yang tertitik-titik ini kalau diperhatikan ini adalah batas yang sudah kita copy. Maka jadi titik-titiknya atau slashnya jangan hilang karena kan beda sama warna bisa menggabung ya. Jadi ini saya blok seperti ini. Sisakan sedikit. Lalu di-cut kembali. Di frame ke-16 sama, edit, paste in place, cut kembali. Oke, kita lanjut. Kali ini saya rasa teman-teman semua udah bisa melanjutkan ya. Jadi silakan dilanjutkan terus. Paste in place. Jadi cukup banyak memang ya, karena memang konsep dari animasi frame by frame itu kan karena konsepnya manual, udah jelas ya frame-nya itu kalau untuk membuat yang hasilnya cukup rapi harusnya lebih banyak untuk oke. Seterusnya seperti itu ya. Frame ke-34. Insert keyframe, paste in place, block, Ctrl X, 36, kunci kembali, paste in place, oke, kita lanjutkan terus. Jadi memang untuk bagiannya ini pasti
akan memakan cukup banyak frame ya, karena kita harus kunci terus. Ingat, semakin pas bagian atau ukuran yang kita lakukan, maka semakin hasilnya pasti lebih cantik lagi. Oke. Sini langsung aja saya lanjut terus ya sampai yang berikutnya. F6 kunci, place, cut kembali, kunci kembali, place, X, kunci kembali, oke. Nah, jadi kurang lebih tidak seperti ini. Oke, nah yang berikutnya, kalau sudah, kita akan tambahkan bunga-bunganya. Nah, bagaimana caranya? Di frame berikutnya, saya tambahkan. Di sini kita tambahkan ya. Saya kunci. Lalu, saya ambil dari Windows Library. Shortcut itu Ctrl L ya. Yang pertama itu adalah daun. Nah, daunnya saya tarik. Dari sini ya, saya tarik. Lalu, kita akan lakukan pengukuran atau ya. Nah, di frame berikutnya, kali ini daun yang akan kita animasikan. Tambah kembali. Kunci.
Oke. Kita buat satu lagi aja deh di berikutnya ya. F6 kunci. Sini satu lagi. Kita boleh manfaatkan free transform untuk memutarnya ya. Oke. Lalu di frame berikutnya kita akan ambil dari library kembali dari Ctrl L. Kali ini bunga ya. Oke. Letakkan satu di sini. Oke, yang berikutnya duplikat, letakkan satu di sini. Lalu yang berikutnya kembali letakkan di atas. Nah, sehingga nanti oke, kita anggap ini sampai di sini ya, ada beberapa detik. Nah, setelah itu sekarang bagaimana cara menampilkan background-backgroundnya tadi? Kenapa dia bisa hilang, Pak? Nah, ini yang perlu kamu perhatikan, bahwa background dan juga layer gunung itu kan hanya masih berada di frame 1. Frame 2 sampai habis dia belum ada. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia nampak? Maka kita sejajarkanlah. Di sini kan frame bunga berakhir di 130. Maka kalau kita mau supaya tetap tampil, berarti layer gunung juga harus dia ada frame di 130. Caranya bagaimana? Klik kanan. Ingat, di sini kita sudah pernah bahas apa itu insert frame, apa itu insert keyframe. Nah, di sini sih secara sederhana, kalau ada objek yang tidak dianimasikan, pilih insert frame saja. Itu juga untuk layer background. Nah, di sini layer bunganya boleh turunkan ke bawah, nak. Seperti itu dia. Jadi nanti di belakang bunga gunung ya. Nah, setelah itu kita tinggal save dulu. Kita akan lakukan penyimpanan. Simpan, misalkan namanya 5. Buat sini namanya bunga ya. Oke, save. Sudah kita save. Pada saat dijalankan, ini dia hasilnya. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Saya berharap untuk teman-teman semua bisa menambah wawasan teman-teman semua dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.